Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tak lupa untuk kita sampaikan kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji, segala syukur, segala bentuk sanjungan, penghormatan dan pemuliaan kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang semakin bertambah hari, semakin besar syukurnya kepada Allah, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semuanya berharap bisa bertemu beliau, bisa mendapatkan syafaat beliau, dan dijadikan sebagai umat yang diakui oleh beliau alaihi salatu wassalam. Semoga salawat salam tercurah juga untuk keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau dan kepada kita semuanya sampai hari kiamat nanti. Bab yang kita sampaikan yang lalu kita bahas bab 18, babun nahyi 'anil bidah wa muhdatsatil umur. Bab larangan berbuat bid'ah serta melakukan perkara-perkara baru di dalam agama. Sedikit mengulang urgensi pentingnya membahas tentang masalah bid'ah. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, kita semua kalau ditanya pengen gak sholatnya diterima, puasanya diterima, sedekahnya diterima, dan semua amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya iya. Kita ingin mencari ridha Allah, kita ingin mencari pahala, kita ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua amal yang dilakukan oleh seseorang atau manusia pada umumnya itu pasti diterima. Ada yang dikasih pahala yang besar, tapi ada pula yang dikasih pahala bertingkat-tingkat dalam Allah Subhanahu wa taala. Contohnya salat kita tadi. Apakah jenengan yakin pahala kita sama? Pahala imam, pahala yang di saf depan, yang di saf yang kedua dan seterusnya, apakah sama? Dan apakah menjamin kalau yang di saf pertama itu pasti pahalanya banyak? Masalah keutamaan saf depan lebih afdal kan?
dari sebelakang. Kita semuanya tahu itu. Tapi apakah semua akan mendapatkan pahala sama? Ada yang pahalanya besar, ada yang berkurang. Banyak faktor. Tapi yang sangat kita khawatirkan adalah jikalau amal yang sudah capek-capek kita lakukan, kebaikan yang sudah kita harapkan kelak akan menjadi tabungan amal bagi kita semua, ternyata ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Seorang kontraktor proyek saja ketika diaudit oleh pihak yang meminta pembangunan tersebut, kalau kira-kira enggak sesuai ekspektasi, enggak sesuai dengan kriteria yang ada, diterima enggak? Enggak diterima. Bagaimana lagi yang berkaitan dengan urusan yang lebih besar daripada itu, yaitu urusan hidup di dunia dan juga di akhirat. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Kita semuanya juga tahu bahwa syarat diterimanya amal itu apa? Satu, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mencontoh Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengada-adakan hal yang baru dalam beragama ini. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala menyampaikan, rubba amalin saghir tukabbiruhu an-niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat. Pentingnya keikhlasan, pentingnya niat sudah kita bahas di bab pertama. Syarat diterimanya amal yang pertama ikhlas, dan itu berkaitan dengan niat, sudah kita bahas di bab pertama. Adapun syarat yang kedua, sudahkah kita bahas? Ini pembahasannya. Ya, ini pembahasannya. Kita sudah meluruskan niat. Kita sudah betul-betul ikhlas dalam beramal. Tapi yang tak kalah pentingnya, karena ini sama-sama syarat, adalah kita pastikan bahwa amal kita tersebut benar-benar di atas sunnah. Para ulama mengatakan la yakfil ikhlas wahdah bal la budda minal mutaba'ah. Keikhlasan semata tidak cukup, tapi harus disertai dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang melakukan ibadah yang tidak ada syariatnya, meskipun ikhlas, tak akan mengubah amal itu jadi amal soleh. Semata ikhlas tak akan mengubah amal yang tidak ada contoh syariatnya dari Rasulullah sebagai amal soleh, tidak bisa. Sebaliknya pula, orang sudah mengikuti petunjuk Nabi SAW nggak akan bisa merubah amal seseorang yang tidak ikhlas menjadi amal yang soleh. Karena dua-duanya ini yang merupakan syarat, maka sangat penting kedudukannya, karena ini termasuk pemurnian akidah, pemurnian agama, kembali kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, perlu kita berikan tambahan keterangan di sini yang mungkin jarang disampaikan. Penyimpangan yang terjadi dalam syariat itu
seringkali tidak bermula dari apa? Keinginan menentang syariat. Masa orang muslim kok, apalagi yang taat, apalagi yang rajin beribadah kepada Allah, mungkin tidak ada terbetik dalam hatinya untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisi mana kok bisa menyimpang? Ya, dan ini jebakan setan. Ini merupakan tipu daya setan, masuk memperdaya manusia supaya amalnya, mau beramal tapi nggak diterima sama Allah. Kalau orang itu jelas nggak sholat, orang itu jelas nggak ibadah, mungkin orang tahu oh itu nggak baik. Tapi pintu yang ini susah dideteksi kalau orang itu nggak kuat dalam ittiba kepada Rasulullah SAW. Saya ulangi lagi. Jadi penyimpangan dalam agama seringkali, bukan mutlak lah ya, seringkali tidak bermula dari penentangan terhadap syariat. Terus dari mana kalau begitu? Dari keinginan melakukan kebaikan tanpa didasari ilmu. Kalau dibuat prosentase antara semangat dalam berbuat kebaikan dengan ilmu yang dimiliki tidak sinkron. Semangatnya menggebu-gebu tapi ilmunya masih kurang. Yang akhirnya apa? Membuat acara sendiri, membuat cara baru, sehingga terjerumus kepada amal yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, yang akhirnya tertolak karena tidak memenuhi syarat. Ya. Banyak anggapan orang melakukan amalan baru itu sebagai bentuk penghormatan kepada agama. Tapi karena nggak punya dasar dari Al-Quran maupun As-Sunnah, jadinya bukan menghormati, tapi apa? Melecehkan agama, merendahkan agama, ya. Berubah menjadi bid'ah yang terus akan diwariskan secara turun-temurun kalau umat tidak mau kembali kepada pemurnian agama sesuai dengan dulu yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Oleh karena itu dahulu kalau kita tengok para sahabat, mereka itu sangat hati-hati Bapak Ibu. Dalam ibadah itu mereka itu hati-hati sekali. Bahkan ada statement dari seorang sahabat, ya, statement yang sering diulang oleh para ulama, ya, yakni iktisadun fis sunnah khairun min, ya, bersederhana di dalam mengerjakan sunnah. Iktisadun fis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Sederhana menjalankan sunnah itu lebih baik dari sungguh-sungguh tapi dalam bid'ah. Misal salat sunnah, tahiyatul masjid, jelas ada dalilnya. Dan bila dikerjakan ikhlas sesuai dengan tata cara Rasulullah, ini lebih baik daripada 1000 rakaat salat tidak ada dalilnya. Dan tata caranya nggak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tengok dahulu para sahabat itu tidak mendahulukan akal mereka, tidak mendahulukan perasaan, tidak mendahulukan adat kebiasaan masyarakat di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu keselamatan ada pada ittiba dan keburukan itu ada pada ibtida. Ittiba ibtida.
Ittiba itu mengikuti, ibtida mengada-ada. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, ikutilah sunnah, jangan membuat bid'ah, sungguh kalian telah dicukupkan dengan syariat yang sempurna. Tayyib, Bapak Ibu sekalian rahimahullah wa iyyakum, ini sekedar mengulang dari dulu bahas muqaddimah dan pengertian bid'ah kayaknya sudah masuk juga ya. Bid'ah itu apa sih? Ya, bid'ah itu ada makna secara bahasa, ada makna secara syar'i. Secara bahasa itu artinya apa? Mengada-ada. Ibtada'a, ikhtara'a, khalaqa syai'an min ghairi mithalin sabiq. Mengadakan sesuatu amal yang tidak ada contoh sebelumnya. Secara bahasa, langit bumi itu bid'ah. Allah yang mengatakan badi'us samawati wal ard. Langit bumi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menciptakan langit bumi itu bid'ah, badi. Artinya apa? Tidak ada yang semisal. Tidak ada contoh hal baru yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di alam ini, menciptakan langit, menciptakan bumi. Tapi kalau kita bicara masalah bid'ah yang sering disinggung oleh para ulama dan yang disampaikan oleh Nabi, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat, itu makna syar'i. Mana syar'i itu apa? Tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluk 'alaiha ziyadatut taqarrubi awal ibadah. Para ulama mendefinisikan bid'ah secara syar'i itu adalah jalan dalam berkeyakinan, dalam berucap, dalam berbuat. Ya, kalau ada meyakini sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'ah. Kalau mengucapkan, mengatakan sesuatu yang diniatkan untuk ibadah dan itu masuk seolah-olah seperti agama, maka itu masuk bid'ah yang ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuat sesuatu amalan yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dimaksudkan untuk mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti masuknya bid'ah. Imam Nawawi menjadikan bab ini, kenapa kok nggak langsung di bab kedua ya? Bab pertama ikhlas, bab kedua ya masalah taubat. Ini baru masuk bab yang ke-18 untuk menyempurnakan, kalau pengamatan saya sendiri, menyempurnakan syarat yang pertama dari amal ibadah disempurnakan di sini. Tayyib, ada beberapa ayat yang disebut oleh Imam Nawawi. Mungkin saya sudah baca ya perkataan Imam Malik yang memberikan peringatan terhadap perbuatan bid'ah. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa membuat suatu bid'ah dalam Islam yang ia pandang baik, sungguh ia telah mengkhianati, menuduh Muhammad mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan dalil-dalil dari Al-Quran, baru nanti hadis. Dalil yang pertama yang dicantumkan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini, larangan berbuat bid'ah, itu surah Yunus ayat 32. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, maka tidak ada sesudah kebenaran itu selain kesesatan. Ayat ini walaupun ringkas, tapi ini merupakan kaidah besar, rumusan besar dalam agama kita. Di sini Allah membagi jalan manusia itu hanya dua, hak atau batil, hak benar atau salah. Tidak ada sesudah kebenaran melainkan kesesatan.
Mengikuti sunnah suatu kebenaran. Tak mau mengikuti sunnah, famadza ba'dal haq illa dhalal. Lalu apa setelah kebenaran? Gak mau ikut kebenaran, setelah itu apa? Yang ada dolal, kesesatan. Jadi gak ada nanti statusnya itu tengah-tengah. Piye? Enenge bener salah, hak batil, lurus menyimpang. Mau yang tengah-tengah? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena Allah yang membagi sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membagi jalan manusia menjadi banyak jalan yang semuanya benar. Nggak ada. Keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu kayak itu loh, ruji. Ya, maksudnya golongan-golongan dalam Islam itu kayak ruji-ruji itu. Terus sumbunya satu. Yang penting nyumbunya tetap ibadah kepada Allah, agamanya Islam, nabinya Muhammad mesti benar semua. Ya belum tentu. Benar kalau sesuai Quran dan Sunnah. Enggak benar kalau enggak sesuai Quran dan Sunnah. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi kebenaran dan membagi yang ada adalah setelah kebenaran kebatilan. Kebenaran itu apa? Apa yang datang dari Allah dan Rasul. Adapun segala jalan yang menyelisihi wahyu, segala jalan entah keyakinan yang dibuat-buat oleh manusia, ya, ataupun ucapan-ucapan, zikir, doa, apapun yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, dan perbuatan apapun yang tak sesuai, yang mana orang melakukan itu tanda kutip loh ya, meniatkan untuk mencari pahala, nambah kedekatan kepada Allah, itu enggak diterima, ya, enggak diterima. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setelah kebenaran dijelaskan oleh Allah dan Allah merekomendasi sendiri, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ayat ini saya sarah di tempat yang lain itu satu kali pertemuan. Ya, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan atasmu nikmatku dan kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Allah sebutkan 3 kenikmatan besar pada umat ini. Satu apa? Ya, Islam telah sempurna. Ya, tidak boleh diowah-owah gitu ya, tidak boleh diotak-atik lagi. Ya, tidak boleh diotak-atik lagi. Sempurna sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Terus yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan nikmat terbesar kepada umat ini, nikmat Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan bagimu nikmatku. Maka seringkali kita mendengar para khatib, para penceramah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, ya, nikmat ini. Yang terbesar dari semua nikmat itu nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam. Makanya Islam ini, apalagi Allah sudah sampaikan sempurna, ini nikmat terbesar. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah sempurnakan nikmat Islam ini atas kalian. Dan juga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali. Tapi para ulama menjelaskan nikmat di sini adalah nikmat agama. Ya, nikmat agama telah disempurnakan. Terus yang ketiga, wa raditu lakumul islama dina. Allah ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Jadi 3 kemuliaan. Ya, makanya orang-orang Yahudi, ada orang Yahudi yang tanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an. Ini sekalian saya jelaskan karena disebut di bab ini juga. Ya.
Ada satu ayat dalam Al-Quran yang kalau itu turun kepada kami, yaitu umat Yahudi, niscaya akan kami jadikan itu sebagai hari raya. Coba, niat baik nggak ini? Ya, niat baik untuk menghormati apa? Ya, turunnya wahyu. Untuk menghormati turunnya wahyu. Yang dengan turunnya wahyu itu Islam dinyatakan satu, sempurna. Dua, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmat ini untuk kita. Kita harusnya bangga, harusnya bersyukur. Ya, tidak usah nyari-nyari yang lain. Tinggal kita belajar. Kalau Quran sama tafsirnya, hadis sama syarahnya. Ini aja seumur hidup nggak cukup waktu. Ngapain kita mau melakukan amalan-amalan yang nggak ada contoh dari Nabi SAW? Terus ditambah lagi, Allah sudah ridho Islam yang Allah sempurnakan itu untuk kita. Maka orang-orang Yahudi paham. Masa kita sebagai umat Islam, ya, kok kalah pemahamannya dengan Yahudi? Tahu ini mulia, ini ayat mulia ini, sampai-sampai kalau turun kepada mereka mau jadikan hari raya, hari turunnya ayat ini. Umar sampaikan, ya, beliau tahu di mana turunnya, kapan turunnya. Turun saat Nabi di Arafah. Turun saat Nabi di Arafah, saat wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Jumat. Beliau tahu itu. Tapi apakah kemudian keinginan baik orang Yahudi ini kemudian disambut oleh Umar bin Khattab? Wah, usulanmu jos. Ya wes, besok tak umumke. Beliau jadi khalifah kan? Tak umumke hari Jumat, ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Wahai kaum muslimin, kita jadikan hari raya. Untuk apa? Menghormati, memuliakan. Apakah terus dilakukan oleh Umar? Tapi kalau itu Yahudi, dilakukan ya? Dilakukan. Ini padahal kelihatannya cuma sepele ya. Kan cuma Allah nambah hari raya kok. Padahal dalam Islam itu harinya cuma 2. Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada yang lain. Maka Umar yang nggak berani nambah. Tidak berani nambah ada hari raya untuk umat Islam yang dirayakan oleh seluruh kaum muslimin dan mengharapkan pahala dengan amalan tersebut. Masya Allah. Ini namanya ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi tinggalkan hari raya cuma 2. Masa kita mau nambah lagi? Nanti tiap orang nambah lagi, tiap orang nambah lagi. Bendina bakdo ya Pak. Enak no, makan-makan terus. Nah, bukan masalah itu. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan di awal, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kau ikuti aja. Ittiba saja, jangan berbuat bid'ah. Sudah dicukupi. Ya. Baik. Ya. Jadi malam yakun fi ahdin Nabi sallam dinan, lam yakunil yauma dinan. Kalau dulu di zaman Nabi, di zaman para sahabat, itu bukan agama dan itu bukan cara untuk mencari pahala, bukan cara mendekatkan diri kepada Allah, bukan cara mencari ridha Allah. Hari ini juga bukan. Ya, hari ini juga bukan. Ayat yang kedua, ma farratna fil kitabi min syai', surah Al-An'am ayat 38. Tidaklah kami meluputkan sesuatu pun di dalam kitab. Ya, maksudnya Imam Baghawi menjelaskan yang dimaksud kitab dalam ayat ini Lauhul Mahfuz. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi ayat ini menunjukkan keluasan ilmu Allah dan kesempurnaan ketetapannya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu. Kok sampai Allah nggak tahu kalau itu baik? Gitu loh. Contoh tadi aja, ya. Contoh tadi aja, keinginan orang Yahudi mau menjadikan turunnya ayat Al-Maidah ayat 3 itu sebagai hari raya
Apa Allah nggak tahu kalau itu suatu kebaikan kemudian diperintahkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat? Apa Allah nggak tahu kalau itu suatu kebaikan? Ya. Dan kemudian apa Allah Subhanahu wa taala termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa tidak menetapkan itu? Ya. Kalau seandainya itu baik, Nabi SAW sejak dulu akan menyampaikan kepada umat, wahai kaum muslimin, hari Jumat ini tanggal 9 Dzulhijjah ini aku mendapatkan wahyu yang terakhir, ayat yang terakhir turun kepada beliau yang menyatakan kesempurnaan Islam. Mari kita rayakan bersama-sama. Kan kalau kayak kita itu mungkin kayak begitu ya. Anggaran nek sing ketok wah ngono ayo dirayakan. Ya, enggak seperti itu. Kalau memang itu baik, pasti beliau amalkan dan pasti dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Ketika mereka tidak melakukan itu, oh berarti Allah ya bukannya nggak tahu dan bukannya nggak dicatat karena memang bukan bagian dari agama ini. Ya. Bukannya Allah lalai, bukannya Allah nggak tahu, bukannya Allah ya teledor, nggak mungkin. Ya karena memang itu bukan bagian dari agama. Intinya di situ. Tanya Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan kehidupan mereka di dunia dan bahkan nanti di akhirat ini semua sudah termaktub dalam agama, dijelaskan di dalam agama. Semua jalan yang mengantarkan ke surga, semua jalan yang menjerumuskan ke neraka, semua sudah detail disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Surah An-Nisa ayat 59. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ini Masya Allah ya. Perselisihan ya, itu namanya manusia ya. Antara suami istri aja sering berselisih, beda pendapat. Dengan anak juga beda pendapat, apalagi kepada terhadap semua. Sering perbedaan pendapat itu biasa ya, dan itu manusiawi. Kita nggak mungkin kon podo kabeh, itu nggak mungkin, betul enggak ya? Si A punya pemikiran, apalagi kalau wong Jawa ya, pemikirannya wong Jawa karo wong Afrika ono podo mboten? Wah beda, lagi podo-podo Jawane wae beda, apa meneh wis beda negara, beda kultur, beda kebiasaan, beda makanan, itu pasti juga beda, itu biasa. Dan Allah memahami. Maka Allah di sini memberikan solusi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jikalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Mengembalikan kepada Allah Al-Quran, mengembalikan kepada Rasul As-Sunnah. Dan ciri ahlu sunnah itu, ciri orang yang berjalan di atas kebenaran itu mau merujuk kepada Quran dan Sunnah. Tapi ciri ahli bid'ah, ahli ahwa itu apa? Tidak mau. Walaupun jelas Qurannya, jelas hadisnya, mereka nggak mau ambil kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu. Inilah bedanya. Tengok Fir'aun ketika kalah hujjah dengan Nabi Musa alaihissalam, apa langkah yang ditempuh? Di tempat lain saya merinci tentang cara-cara penolakan kaum musyrikin zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Banyak belasan metode cara yang ditempuh mereka untuk menolak dakwah. Yang salah satunya apa? Kalau mereka kalah argumentasi, apa yang dipakai? Ancaman, diancam. Kalau Fir'aun ngancem mau Nabi Musa alaihissalam diancam oleh Fir'aun.
Dan dulu juga para tukang-tukang sihirnya Fir'aun diancam dengan dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan. Jadi nggak main akal, tapi main akal. Mereka gunakan kekuatan kalau mereka punya kekuatan. Tapi kalau mereka nggak punya kekuatan, mereka akan mengolok-olok. Mereka akan memfitnah. Mereka akan membuat narasi supaya orang itu jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu dituduh sebagai dukun, tukang sihir dan sebagainya. Ya. Tapi kalau mereka sudah merasa punya kekuatan, akhir-akhirnya kan Nabi mau ditangkap. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hijrah ke Madinah. Sudah mental itu argumentasi itu. Mereka minta ditunjukkan dibelahnya, minta bulan itu terbelah betul. Ya nggak beriman, malah ancaman yang terjadi. Mereka sampai tanya kepada orang-orang Yahudi Madinah tentang Nabi Muhammad itu apa benar Rasul atau bukan. Oleh orang Yahudi suruh tanya 3 hal. Kalau bisa jawab, dia Rasul. Ternyata bisa. Ya nggak mau beriman. Akhirnya apa? Kekuatan. Ya. Tengok sebaliknya sikap yang diambil oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal, contoh yang sangat mudah kita pahami. Beliau ya ketika menegakkan hujjah argumentasi di hadapan Al-Ma'mun Khalifah yang melakukan perbuatan bid'ah, Al-Quran makhluk. Tidak ada dulu ya, Islam bukan seperti itu, meyakini Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran bukan makhluk. Tapi karena kuatnya syubhat, kuatnya kerancuan berpikir di zaman beliau ketika itu, Masya Allah ya, abad 2 atau sampai abad 3 itu sampai seperti itu pemahamannya, meyakini Quran makhluk. Yang enggak mau percaya, enggak mau meyakini, kena sanksi dan hukuman. Ada yang dipenjara, termasuk beliau dipenjara, disiksa. Masya Allah. Tapi beliau kuat berargumentasi bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Beliau sabar. Ahlus Sunnah ketika dizalimi, ketika disakiti, mereka sabar. Seperti Nabi dahulu bersabar saat dizalimi, disakiti, ditolak, berdakwah di Mekah. Tayyib. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum. Imam Syafi'i rahimahullah taala menyampaikan ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ay yada'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, maka tidak boleh meninggalkannya karena perkataan siapapun. Perkataan beliau ini jadikan kaidah. Ya, kan? Kaidah penting, semua manusia bisa diambil, bisa ditinggalkan perkataannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau terjadi perselisihan, yang terpenting bukan siapa yang mengamalkan. Oh, yang mengamalkan Pak Yai. Oh, yang mengamalkan Pak Ustadz. Oh, yang mengamalkan si fulan, si alan. Bukan itu yang terpenting. Ya, saya ulangi lagi, ketika suatu amalan diperselisihkan, ya, maka pertanyaannya yang terpenting bukan siapa yang mengamalkan, tapi apa? Dalilnya. Apa dalilnya dari Allah dan Rasulnya? Kalau kita mau mengamalkan ayat tadi, masih adakah yang diperselisihkan? Masalah apa? Jangan sebutkan. Apakah ini sunnah atau bukan? Masalah apa? Tidak ada yang tahu. Berarti mantap semua ya. Ya. Terus yang keempat, wa anna hadza sirati mustaqiman
fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus dalam surah Al-An'am ayat 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Di sini Allah tegaskan, jalan Allah cuma satu, yang lain sesat, yang lain itu jalannya setan. Ya, karena Nabi SAW menafsirkan ayat ini dengan beliau menggaris-garis lurus. Beliau sampaikan ini jalan Allah. Beliau menggaris garis-garis yang banyak di kanan kiri garis lurus ini. Beliau sampaikan ini jalan-jalan ini ada setan yang menyuruh kepadanya. Ya. Dan jalan yang lurus ini adalah pokoknya itu kita setiap amal itu dalilnya ada enggak? Qur'annya, sunnah. Yang terakhir, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Surah Ali Imran ayat 31. Al-Imam Hasan Al-Basri menafsirkan ayat ini, za'ama qaumun mahabbatallah fabtalahumullah bihadhil ayah. Suatu kaum mengaku mencintai Allah, lalu Allah menguji mereka dengan ayat ini. Jadi ayat ini dikenal sebagai ayat ujian cinta. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, di sini Allah enggak terima cuman pengakuan. Kalau kalian mengaku cinta Allah, maka harus ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin ittiba kepada Rasul, semakin kuat cintanya kepada Allah. Semakin jauh dari ittiba kepada Rasul, semakin jauh bukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti Bapak Ibu sekalian, dari 5 ayat tadi yang dibawakan oleh Imam Nawawi semuanya mengarah kepada satu tujuan yang sama. Apa itu? Menegaskan agama ini telah sempurna dan jalan keselamatan hanya satu, mengikuti Quran dan Sunnah. Kalau ayat pertama menjelaskan setelah kebenaran tidak ada selain itu kecuali kesesatan. Ayat yang kedua menegaskan kesempurnaan petunjuk Allah. Ayat yang ketiga memerintahkan agar seluruh perselisihan kembali kepada Quran dan Sunnah. Ayat keempat menegaskan jalan kebenaran hanya satu, jalan kesesatan sangat banyak. Logika saja ya, kebenaran cuma satu, kesesatan banyak. Kira-kira lebih menggiurkan mana? Nah, wong kan biasanya jelean ya, bosenan. Ngene-ngene lurus kan, jalan terus ya. Terus itu kan bosan, pengennya gini-gini. Makanya harus kita kuat ya, berpegang dengan Quran dan Sunnah. Maka Nabi sampaikan ya, addu 'alaiha binawajid, gigit erat-erat dengan gigi geraham kalian. Karena kalau enggak kuat dalam berpegang dengan Sunnah itu, godaannya itu banyak. Jalan kesesatan itu ngawe-ngawe banyak sekali. Ya. Terus ayat yang kelima menjelaskan bukti cinta kepada Allah dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kesimpulan dan faedah sebenarnya banyak sekali ya, tapi tadi anggap saja sebagai faedah yang bisa kita ambil. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada benar semata datang dari Allah dan salah keliru dari sendiri. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, karuniakan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Perlihatkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan karuniakan kepada kami kemampuan menjauhinya. Allahumma ja'alna min ahli sunnah wal ittiba' wa jannibna al bid'ah wad dhalalat wa tsabbit qulubana ala dinik hatta nalqaka. Ya Allah, jadikan kami termasuk pengikut sunnah dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi-Mu. Jauhkan kami dari bid'ah dan kesesatan, teguhkan hati kami di atas agama hingga kami berjumpa denganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.